Sabtu pagi di rumah kami seharusnya menjadi waktu yang tenang. Waktu di mana aroma nasi goreng kampung kesukaan Bram memenuhi dapur, dan suara kartun pagi menemani Davin yang duduk manis di karpet ruang tengah. Namun, belakangan ini, Sabtu pagi telah berubah menjadi neraka kecil yang perlahan menggerogoti kewarasanku. Jarum jam baru menunjukkan pukul 9 pagi ketika suara klakson motor terdengar di depan gerbang. Itu bukan suara tamu asing. Itu suara yang belakangan ini lebih sering terdengar daripada suara burung gereja di taman belakang. Itu pasti Tante Lydia. Bram berseru. Aku, yang sedang menata piring di meja makan, seketika berhenti. Tubuhku menegang. Bram, suamiku yang biasanya masih bermalas-malasan dengan wajah datar dan mata yang enggan lepas dari layar ponsel jika sedang bersama kami, tiba-tiba melompat dari sofa. Wajahnya berubah drastis. Ada binar antusiasme yang tak pernah ia tunjukkan padaku, istrinya, selama berbulan-bulan terakhir. Ia bergegas ke pintu depan, bahkan sebelum Bei Inah sempat membukanya. Masuk, masuk. Wah, jagoan Om sudah datang. Suara bariton Bram terdengar lantang, penuh semangat. Tak lama kemudian, mereka masuk. Lydia, sahabatku sejak masa kuliah, melangkah masuk dengan senyum lebar yang memamerkan deretan giginya. Dia mengenakan dres selutut berwarna merah muda yang pas di badan, kontras dengan pakaian rumahanku yang sederhana. Di sampingnya, Rico, putranya yang berusia 5 tahun, berlari kecil langsung menerjang kaki Bram. Om Bram, Rico mau mainan. Rico mau mobil-mobilan yang itu. Seru Rico manja sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar, seolah-olah dunia ini adalah miliknya dan Bram adalah jin pengabul harapannya. Aku menghela napas panjang, berusaha menekan rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dada. Aku berjalan dari ruang makan menuju ruang tamu, membawa nampan berisi teh hangat yang sebenarnya sudah kusiapkan untuk kami bertiga, tapi kini sepertinya harus kubagi. Hai, Lid. Tumben pagi-pagi sudah mampir, sapaku, berusaha terdengar ramah. Bagaimanapun, Lydia adalah temanku. Teman yang selalu kudukung saat dia menangis menceritakan masalah rumah tangganya dengan Mas Tono. Lydia menoleh, mengibaskan rambutnya yang baru dibonding. Arini. Iya nih. Sorry ya ganggu pagi-pagi. Si Rico nih, dari bangun tidur ngerengek terus minta ketemu Om Bram. Katanya kangen diajak jalan-jalan. Di rumah sumpek, Mas Tono lagi uring-uringan gak jelas. Namanya juga anak-anak, Lid, jawabku datar. Di tengah ruang tamu, pemandangan yang menyakitkan itu kembali terjadi. Tanpa pikir panjang, Bram langsung mengangkat tubuh Rico tinggi-tinggi. Anak itu tertawa terkekeh-kekeh, suara tawanya mengisi setiap sudut ruangan yang biasanya sepi ini. Siap, jagoan. Apa sih yang enggak buat Rico? Mobil-mobilan yang warna merah kemarin kan? Yang ada remote controlnya? Tanya Bram dengan nada membujuk yang lembut, nada yang sudah lama hilang dari percakapan kami. Iya, ayo beli sekarang, Om. Om gendong ya, rengek Rico. Beres, ayo kita ke toko depan sekarang. Om gendong sampai sana. Bram menyanggupi tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan tidak melirik ke arahku untuk meminta izin atau sekadar basa-basi menawarkan apakah aku ingin ikut. Aku berdiri mematung di ambang pintu penghubung ruang tengah dan ruang tamu. Di sampingku, Davin, putra kandung kami, berdiri sambil memegang ujung bajuku. Davin juga berusia 5 tahun, sama seperti Rico. Tapi nasib mereka di mata Bram bagaikan bumi dan langit. Davin menatap ayahnya yang sedang menggendong Rico dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kerinduan, ada kebingungan, dan ada rasa takut untuk bersuara. Davin baru saja sembuh dari batuk pilek yang membuatnya absen sekolah selama 3 hari. Selama 3 hari itu pula, Bram jarang sekali menengoknya di kamar. Alasannya sibuk kerja, lelah, atau takut tertular. Namun kini, melihat Bram begitu dekat dengan Rico, keberanian kecil muncul di hati anakku. Ya, panggil Davin pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh tawa Rico. Davin? Davin juga mau ikut. Bram tidak mendengar. Dia sedang sibuk menggelitik perut Rico. Ayah, panggil Davin sedikit lebih keras, sambil melangkah maju mendekati mereka. Bram akhirnya menoleh. Senyum lebar yang tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh garis wajah kaku dan tatapan dingin. Tatapan yang ia berikan pada orang asing yang mengganggu kenyamanannya.
Kenapa, Davin? Tanya Bram ketus. Davin menciut, langkahnya terhenti. Dia menunduk, memainkan jari-jarinya. Davin mau ikut ayah sama Riko? Davin mau beli es krim juga? Hening sejenak. Aku bisa melihat rahang Bram mengeras. Dia menurunkan Riko dari gendongannya sebentar, lalu berjongkok, bukan untuk menyamakan tinggi dengan Davin, tapi untuk membetulkan sepatu Riko. Davin, suara Bram terdengar rendah namun tajam. Kamu di rumah saja. Jangan manja. Lihat tuh, kamu masih ingusan. Baru sembuh batuk kok minta es krim. Nanti sakit lagi, nyusahin mama kamu. Tapi, ya, Davin udah sembuh. Kata dokter udah boleh. Davin mencoba membela diri, matanya mulai berkaca-kaca. Sudah dibilang tidak ya tidak, bentak Bram. Suaranya meninggi, membuat bahu kecil Davin tersentak kaget. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Aku tidak tahan lagi. Aku melangkah cepat, menghampiri Davin dan merangkul bahunya, menariknya mendekat ke pelukanku. Mas, tegurku, suaraku bergetar menahan marah. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan? Davin cuma mau ikut. Kalau nggak boleh es krim, kan bisa beli yang lain. Dia anakmu, Mas. Kenapa kamu galak sekali sama dia tapi begitu lembut sama Riko? Bram berdiri tegak, menatapku dengan sorot mata menantang. Kamu ini jangan memanjakan anak terus, Arini. Anak laki-laki itu harus dididik keras biar nggak cengeng. Riko ini beda, dia tamu. Kita harus muliakan tamu. Lagian ibunya Riko kan lagi susah, wajar kalau aku bantu nyenengin anaknya. Muliakan tamu bukan berarti menelantarkan anak sendiri, Mas, balasku tajam. Ah, sudahlah. Pagi-pagi sudah ngajak ribut. Mood aku jadi rusak. Bram mengibaskan tangan dengan arogan, seolah pendapatku adalah sampah yang tidak perlu didengar. Dia kembali beralih pada Riko, wajahnya berubah manis seketika, seperti topeng yang berganti dalam hitungan detik. Ayo, Riko. Kita berangkat saja. Biar Tante Arini sama Davin di rumah. Asik? Bye-bye Davin cengeng. Ejek Riko sambil menjulurkan lidah ke arah anakku. Lydia, yang sejak tadi hanya diam mengamati sambil memainkan ponselnya, kini tertawa kecil. Dia menatapku, lalu pada Davin, kemudian kembali padaku. Ada senyuman tipis di bibirnya, senyuman yang dulu selalu kuartikan sebagai rasa tidak enak atau sungkan karena merepotkan suamiku. Tapi hari ini, entah kenapa, senyuman itu terlihat berbeda. Itu bukan senyum sungkan. Itu seringai kemenangan. Ada kilatan mengejek di matanya yang seolah berkata, lihat, suamimu lebih memilih anakku. Duh, sorry ya, Rin, ucap Lydia dengan nada yang dibuat-buat menyesal. Riko emang gitu kalau udah ketemu Bram. Lengket banget kayak perangko. Ya udah ya, aku titip Riko sebentar sama Bram. Aku mau nemenin mereka tapi aku mau numpang ke toilet dulu sebentar, boleh kan? Silakan. Jawabku dingin. Bram melenggang pergi keluar pintu sambil menggendong Riko di pundaknya. Pesawat terbang siap meluncur. Gelak tawa mereka menjauh, menghilang di balik pintu yang tertutup, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di ruang tamu. Aku berlutut, mensejajarkan wajahku dengan Davin. Air mata bening sudah mengalir di pipi gembilnya. Dia menangis tanpa suara, jenis tangisan yang paling menyakitkan bagi seorang ibu karena itu menunjukkan betapa hancur perasaannya. Ayah kenapa nggak sayang Davin? Tanyanya dengan suara serak. Pertanyaan polos itu menghunjam dadaku lebih tajam dari sembilu. Aku menghapus air matanya dengan ibu jariku, berusaha sekuat tenaga untuk tidak ikut menangis di depannya. Aku harus kuat. Davin butuh sandaran. Ayah sayang Davin kok, nak, bohongku. Kebohongan terburuk yang terpaksa kuucapkan demi menjaga hati anakku. Ayah cuma takut Davin sakit lagi. Kan kalau Davin sakit, ayah sama mama sedih. Tapi Riko boleh. Riko kan tamu, sayang. Kita harus baik sama tamu. Aku mengulangi alasan klise Bram, meski rasanya pahit di lidah. Sudah ya, jangan nangis. Gimana kalau kita bikin pesta es krim sendiri? Mama punya es krim coklat di kulkas, kita kasih topping Oreo dan susu kental manis. Mau?
Mata Davin sedikit berbinar, meski kesedihan masih menggantung di sana. Boleh, Ma? Boleh dong. Khusus buat anak mama yang paling ganteng. Nanti mama belikan mainan robot yang lebih besar dari punya Rico. Janji. Davin mengangguk pelan, lalu memeluk leherku erat. Makasih. Davin sayang mama. Mama lebih sayang Davin. Sayang sekali. Setelah menenangkan Davin dan mendudukannya kembali di depan TV dengan semangkuk es krim, aku melanggar aturan batuk itu demi mengobati hatinya. Aku duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Pikiranku berkecamuk. Kejadian ini bukan yang pertama. Pola ini sudah berlangsung hampir setahun. Setiap kali Lydia datang, Bram berubah. Uang belanja yang biasanya ia berikan dengan perhitungan pelit untuk keperluan rumah, tiba-tiba mengalir deras untuk jajan Rico. Minggu lalu, Bram menolak membelikan sepatu baru untuk Davin dengan alasan masih layak pakai, padahal sepatu itu sudah sempit. Namun, 2 hari kemudian, aku melihat struk pembelian sepatu anak merek impor di saku celana Bram saat hendak mencuci. Harganya 3 kali lipat harga sepatu yang diminta Davin. Saat kutanya, Bram bilang itu kado ulang tahun anak rekan kerjanya. Tapi aku melihat sepatu itu dipakai Rico hari ini. Dan tatapan Lydia tadi. Aku mengingat kembali masa lalu kami. Lydia dan aku berteman sejak kuliah. Nasib kami berbeda. Aku mewarisi perusahaan mebel papa yang sukses, sementara Lydia menikah dengan Tono, seorang karyawan swasta biasa yang sering berganti pekerjaan. Hidup Lydia pas-pasan. Aku sering membantunya, memberinya pekerjaan-pekerjaan kecil, atau sekadar membelikan kebutuhan Rico. Tapi, apakah kebaikanku selama ini dibalas dengan ini? Tidak wajar seorang laki-laki lebih menyayangi anak temannya daripada darah dagingnya sendiri. Kasih sayang Bram pada Rico melampaui batas wajar seorang om. Cara Bram menatap Rico, cara dia memeluknya, cara dia rela melakukan apa saja demi tawa anak itu bukan kasih sayang paman pada keponakan. Itu adalah kasih sayang seorang ayah. Sebuah pikiran gila melintas di kepalaku. Pikiran yang selama ini kutepis karena aku percaya pada kesetiaan dan persahabatan. Jangan-jangan, aku menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Lydia punya suami. Mas Tono ada. Mereka sah. Tapi kemudian, potongan puzzle lain muncul. Keluhan Lydia 3 tahun lalu. Dia pernah menangis histeris di pelukanku, mengatakan bahwa dokter memvonis Mas Tono azoospermia, mandul total, tidak ada sperma sama sekali. Kemungkinan punya anak 0% kecuali dengan donor. Lydia saat itu putus asa, bahkan bicara soal cerai. Namun, 6 bulan setelah curhat pilu itu, Lydia datang dengan wajah berseri, memberitahu bahwa dia hamil. Keajaiban Tuhan, katanya saat itu. Aku ikut menangis haru, percaya bahwa mukjizat itu nyata. Sekarang, di tengah ruang makan yang sepi ini, logika bisnisku bekerja. Di dunia nyata, keajaiban jarang terjadi tanpa sebab akibat. Jika A tidak bisa menghasilkan B, maka B pasti berasal dari C. Siapa C? Aku menatap ke arah pintu depan, membayangkan Bram yang sedang tertawa bahagia di luar sana bersama Rico dan Lydia. Wajah Rico, wajah Bram, mata mereka sama, bentuk hidung mereka sama, bahkan cara mereka tertawa, dengan sedikit memiringkan kepala ke kiri, sama persis. Davin justru mewarisi mataku yang bulat dan hidungku yang tidak terlalu mancung. Darahku mendesir panas. Bukan karena marah, tapi karena rasa dingin yang merambat dari ujung kaki ke ubun-ubun. Rasa dingin akibat kesadaran akan sebuah pengkhianatan yang mungkin telah berlangsung tepat di bawah hidungku selama bertahun-tahun. Bei Inah, panggilku, suaraku terdengar lebih tegas dari biasanya. Bei Inah muncul dari dapur sambil mengelap tangan. Ya, Nya. Nanti kalau Tuan pulang, tolong perhatikan barang belanjaan apa saja yang dibawa. Kalau ada struk belanja yang tercecer, jangan dibuang. Kumpulkan dan taruh di meja kerjaku. Diam-diam. Bei Inah tampak bingung, tapi dia mengangguk patuh. Baik, Nya. Aku bangkit dari kursi. Air mata yang tadi sempat tertahan kini mengering, digantikan oleh api kecil yang mulai menyala di dalam hati. Api kecurigaan yang menuntut pembuktian. Jika benar naluriku ini, jika benar dugaanku tentang keajaiban,
kehamilan Lydia dan kasih sayang berlebih Bram, maka hari ini adalah hari terakhir aku menjadi istri yang bodoh. Aku mengambil ponselku, mencari nomor kontak seseorang yang pernah ditawarkan oleh rekan bisnisku dulu. Seorang detektif swasta spesialis masalah rumah tangga. Sabar ya, sayang, bisikku pelan, menatap punggung Davin yang sedang menyendok es krimnya sendirian. Mama tidak akan membiarkan siapapun mengambil hakmu. Kalau ayahmu tidak mau memberikan kasih sayangnya padamu, maka Mama akan pastikan dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk diberikan pada orang lain. Perang ini baru saja dimulai, dan Bram tidak tahu siapa lawan yang sedang ia bangunkan. Langkah pertama dalam sebuah perang adalah pengintaian. Aku tidak bisa meledak sekarang. Emosi yang meletup tanpa bukti hanya akan membuat Bram berkelit seperti belut. Dia akan menuduhku cemburu buta, paranoid, atau bahkan gila. Aku tahu betul tabiat suamiku itu. Dia pandai memutarbalikkan fakta dengan wajah polosnya yang menipu. Malam itu, Bram pulang terlambat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika suara mesin mobilnya terdengar di garasi. Aku duduk di ranjang, pura-pura membaca majalah bisnis, meski mataku tak menangkap satu kata pun. Pikiranku sepenuhnya terfokus pada skenario yang sedang kususun. Bram masuk ke kamar dengan wajah lelah yang dibuat-buat, namun aroma tubuhnya mengkhianatinya. Itu bukan bau keringat orang yang seharian bekerja di proyek atau rapat di kantor ber-AC. Ada aroma samar parfum wanita yang menempel di kemejanya, aroma floral manis yang sangat kukenal. Itu parfum Lydia. Parfum yang kubelikan untuknya sebagai oleh-oleh dari Singapura bulan lalu. Masih bangun, Ma? Tanya Bram sambil melepas kancing kemejanya satu persatu. Dia tidak menatapku, matanya sibuk menghindari kontak. Nungguin kamu, jawabku datar, menutup majalah. Gimana tadi? Katanya cuma sebentar nemenin Rico beli mainan, kok sampai malam. Gerakan tangan Bram terhenti sejenak, hanya sepersekian detik, sebelum dia melanjutkan membuka kemejanya. Oh, itu, tadi Lydia minta tolong dianterin sekalian ke dokter anak. Rico agak demam setelah main lari-larian. Kasihan kan dia nggak ada ayahnya yang bisa diandelin, Mas Tono kan lagi kerja di luar kota. Kebohongan pertama malam ini. Tadi siang Lydia bilang Mas Tono lagi uring-uringan di rumah. Sekarang Bram bilang Mas Tono di luar kota. Konsistensi, Bram. Kau melupakan detail kecil itu. Oh, gitu. Kasihannya, komentarku singkat, berusaha menahan gejolak jijik yang mulai naik ke kerongkongan. Saat Bram masuk ke kamar mandi, aku bergerak cepat. Ponselnya tergeletak di atas nakas. Jantungku berpacu kencang, tanganku sedikit gemetar saat meraih benda pipih itu. Aku mencoba memasukkan pola kunci yang biasa dia gunakan, tanggal pernikahan kami. Salah. Dahiku berkerut. Aku mencoba tanggal lahir Davin. Salah. Napasku tertahan. Sejak kapan dia mengganti sandi ponselnya? Selama 5 tahun pernikahan, dia selalu menggunakan tanggal pernikahan kami dengan alasan romantis. Perubahan sandi adalah indikator paling klise namun paling akurat dari seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Suara gemericik air shower berhenti. Aku buru-buru meletakkan kembali ponsel itu ke posisi semula, persis seperti sebelumnya, lalu berbaring menarik selimut sebatas dada. Mataku terpejam, tapi telingaku waspada penuh. Bram keluar dari kamar mandi. Aku bisa merasakan dia berdiri di sisi ranjang, menatapku sejenak. Mungkin memastikan aku sudah tidur. Lalu, ku dengar suara notifikasi pelan. Dia sedang mengecek ponselnya. Malam itu, aku tidur memunggungi suamiku. Punggung yang dulu kuanggap sebagai pelindung, kini terasa seperti dinding berduri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Aku menelepon Pak Haris, detektif swasta yang direkomendasikan temanku. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sepi pengunjung, jauh dari jangkauan kenalan bisnisku maupun Bram. Sambil menunggu Pak Haris, pikiranku melayang mundur ke masa lalu. Sebuah memori spesifik terputar kembali di otakku seperti film lama yang proyektornya berbunyi berisik. 3 tahun lalu, di ruang tamu rumahku yang lama, Lydia datang dengan mata bengkak. Arini, aku hancur, isaknya saat itu. Dokter bilang Tono azoospermia. Nggak ada bibit sama sekali. 0.
Mandul permanen. Aku memeluknya erat, ikut merasakan kesedihannya. Sabar, Lid. Teknologi medis kan makin canggih. Mungkin bayi tabung? Atau adopsi? Nggak bisa bayi tabung kalau spermanya nggak ada, Rin. Harus donor. Dan Tono nggak mau donor. Dia gengsi. Dia lebih milih cerai daripada ngurus anak orang lain. Tangisan Lydia hari itu begitu menyayat hati. Keputusasaannya terasa nyata. Tapi kemudian, hanya berselang beberapa bulan, dia datang lagi dengan wajah berseri-seri sambil memegang test pack bergaris 2. Mukjizat, Rin. Tono minum jamu dari kampung dan tiba-tiba aku hamil. Waktu itu aku percaya. Aku ikut bahagia. Bodohnya aku. Mana ada jamu yang bisa menyembuhkan kemandulan total dalam waktu semalam? Secara medis itu mustahil. Tapi karena aku menyayangi Lydia, aku menutup mata pada logika itu. Aku membiarkan rasa bahagia seorang sahabat menutupi insting rasionalitasku. Lamunanku buyar saat seorang pria parubaya dengan topi baseball dan jaket kulit duduk di hadapanku. Pak Haris. Wajahnya datar, matanya tajam mengamati sekitar. Bu Arini, tanyanya pelan. Ya, Pak Haris, jawabku sambil menyodorkan sebuah amplop tebal. Di dalamnya ada foto suami saya, foto wanita yang saya curigai, alamat rumah mereka, dan jadwal suami saya. Saya mau Bapak mengikuti kemanapun dia pergi selama seminggu ini. Saya butuh bukti konkret. Foto, video, rekaman suara, apapun. Pak Haris membuka amplop itu, melihat foto Bram dan Lydia sekilas. Biasanya kasus seperti ini polanya sama, Bu. Suami yang tiba-tiba sibuk, sering dinas luar, dan protektif sama HP. Ibu sudah siap dengan apapun hasilnya? Aku menatap matanya tajam. Saya tidak membayar Bapak untuk mengkhawatirkan perasaan saya. Saya membayar Bapak untuk kebenaran. Semakin busuk kebenarannya, semakin saya butuhkan. Baik, saya akan kabari Ibu segera. 3 hari berlalu dengan siksaan yang lambat. Bram bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia masih ayah yang sibuk bagi Davin dan suami yang lelah bagiku. Tapi setiap kali ada telepon masuk, dia akan menjauh ke teras atau balkon. Di hari keempat, sebuah paket diantar kurir ke kantor pribadiku. Pengirimnya anonim, tapi aku tahu itu dari Pak Haris. Tanganku dingin saat membuka segel amplop coklat besar itu. Isinya bukan hanya 1 atau 2 lembar foto, melainkan setumpuk bukti yang disusun rapi, lengkap dengan tanggal dan jam kejadian. Foto pertama, Bram menjemput Rico di sekolah. Bukan sekadar menjemput di gerbang, tapi Bram masuk ke dalam, menggandeng tangan Rico, dan membawakan tas ranselnya. Rico terlihat tertawa lepas, dan Bram menatapnya dengan tatapan memuja. Di foto itu, Bram mencium kuncak kepala Rico, ciuman seorang ayah, bukan paman. Foto kedua, sebuah restoran keluarga di pusat perbelanjaan. Bram, Lydia, dan Rico duduk satu meja. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Bram menyuapi Rico es krim yang dia larang untuk Davin kemarin. Tangan kiri Bram menggenggam tangan Lydia di atas meja. Tatapan mereka, Tuhan, tatapan itu, penuh cinta, penuh hasrat. Tatapan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Bram berikan padaku. Foto ketiga, mereka keluar dari sebuah klinik dokter gigi. Bram menggendong Rico yang tampak menangis sambil memegangi pipi, sementara Lydia mengelus punggung Bram. Gestur yang sangat intim dan natural, seolah mereka sudah melakukannya ribuan kali. Tapi yang membuat duniaku runtuh bukanlah foto-foto kemesraan itu, melainkan sebuah lampiran laporan tertulis di halaman belakang. Subjek, investigasi latar belakang medis target, Lydia Wulandari Atono, mantan suami, temuan. Tono telah melakukan vasektomi permanen 5 tahun lalu atas alasan medis sebelum menikah dengan Lydia, dokumen rekam medis terlampir dari informan RS. Klaim kemandulan adalah benar, namun klaim kehamilan alami adalah mustahil. Kesimpulan sementara, anak bernama Rico memiliki probabilitas 99% bukan anak biologis dari saudara Tono. Aku meletakkan laporan itu di meja. Rasanya aneh. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang tumpah. Yang ada hanyalah rasa kosong yang perlahan diisi oleh amarah yang membeku.
Aku mengambil foto Riko dan foto Bram, lalu menyejajarkannya di bawah lampu meja kerja. Dagu yang terbelah. Bentuk telinga yang sedikit caplang di bagian atas. Garis rahang yang tegas. Davin tidak memiliki dagu terbelah itu. Davin mirip papaku. Tapi Riko adalah cetak biru Bram dalam versi mini. Bangsat, desisku pelan. Satu kata kotor yang jarang kuucapkan, kini meluncur mulus dari bibirku. Selama ini, aku membiarkan serigala masuk ke kandang dombaku. Aku memberi makan serigala itu, merawatnya, bahkan menyayangi anak serigala itu, sementara anakku sendiri disisihkan. Lydia bukan hanya sekadar pelakor yang merebut suami orang. Dia adalah ular berbisa yang memanipulasi persahabatan kami, menjadikan kebaikanku sebagai senjata untuk menusukku dari belakang. Dia tahu suaminya mandul. Dia tahu dia butuh donor. Dan dia memilih suamiku, suami sahabatnya sendiri, sebagai pendonor itu. Dan Bram? Lelaki lemah itu dengan sukarela memberikan benihnya, lalu mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada hasil perselingkuhan itu, melupakan anak sahnya sendiri. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Haris. Bu, ada temuan tambahan yang mendesak. Bapak Bram terdeteksi sering melakukan transfer tunai dalam jumlah besar dan baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah firma arsitek. Lokasi proyek ada di Sentul. Saya kirim koordinatnya. Sentul? Itu kawasan elit yang sedang berkembang. Tanah di sana mahal. Aku segera membuka laptop, mengakses sistem perbankan perusahaan. Sebagai pemilik tunggal, aku punya akses root ke semua aliran dana. Selama ini aku mempercayakan operasional pada Bram dan bagian keuangan, jarang mengecek detail kecil. Aku mengetikkan kata kunci pencarian pada mutasi rekening Bram dan kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya. Hasilnya membuat mataku terbelalak. Transfer ke L. Wulandari, 15 juta rupiah, keterangan, biaya operasional, debit, toko bangunan Jaya Abadi, 45 juta rupiah debit, Sekolah Internasional Pelita Harapan, SPP Riko, 8.500.000 rupiah transfer ke kontraktor Gria Indah, 150 juta rupiah. Angka-angka itu menari di layar, mengejek kebodohanku. Bram bukan hanya selingkuh hati dan badan. Dia sedang membangun kerajaan kecilnya sendiri menggunakan uangku. Uang jerih payah warisan papaku yang kubesarkan dengan keringat dan air mata, kini dipakai untuk membiayai hidup gundiknya dan anak haramnya. Sekolah Riko yang mahal itu, pantas saja Lydia yang pengangguran dan suaminya yang serabutan bisa menyekolahkan anak di sana. Ternyata aku yang membayarnya. Tanpa sadar, aku menjadi donatur bagi kehancuran rumah tanggaku sendiri. Aku menutup laptop dengan kasar. Suara, klak, yang keras menggema di ruangan kantor yang sunyi. Cukup sudah aku menjadi istri yang naif. Cukup sudah aku menjadi sahabat yang buta. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota di bawah sana. Bayangan wajahku terpantul di kaca. Wajah seorang wanita yang dikhianati, tapi bukan wajah wanita yang kalah. Kalian mau bermain api? Gumamku pada pantulan diriku sendiri. Senyum dingin tersungging di bibirku. Baiklah, aku akan menjadi neraka yang membakar kalian sampai jadi abu. Aku meraih ponselku lagi, tapi kali ini bukan untuk menelepon Bram. Aku menghubungi pengacara kepercayaan perusahaan, Pak Herman. Halo, Pak Herman. Maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan Bapak. Bukan soal kontrak ekspor. Ini soal audit forensik aset pribadi dan persiapan gugatan cerai. Dan satu lagi, Pak. Tolong cari tahu status kepemilikan tanah di Kafling Sentul yang sedang dibangun oleh kontraktor Gria Indah. Saya punya firasat tanah itu ada hubungannya dengan aset tidur papa yang dulu sempat diurus Bram. Malam itu, air mataku kering. Yang tersisa hanya dinginnya dendam yang siap dieksekusi dengan presisi yang mematikan. Investigasi ini telah membuka kotak Pandora yang tak bisa ditutup lagi. Dan aku pastikan, isinya akan melahap mereka berdua hidup-hidup. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kantor dengan kehangatan yang tidak bisa mencairkan kebekuan di hatiku. Di hadapanku, duduk Pak Herman, pengacara senior yang sudah melayani mendiang papa selama 20 tahun, dan Rina, kepala akuntan yang kupanggil secara pribadi.
Wajah mereka tegang. Beberapa lembar dokumen cetak rekening koran dan laporan aset terhampar di meja jati besar itu, tampak seperti peta pertempuran yang berdarah. Bu Arini, Pak Herman membuka suara, nadanya hati-hati. Kacamata bacanya ia lepas dan ia letakkan perlahan di atas meja. Kami sudah melakukan penelusuran sesuai instruksi Ibu semalam. Dan saya harus bilang, ini lebih buruk dari sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah penggelapan sistematis. Aku mengangguk pelan, mempersilakan mereka melanjutkan. Jelaskan semuanya, Pak. Jangan ada yang ditutupi. Rina menggeser setumpuk kertas ke arahku. Begini, Bu. Selama 2 tahun terakhir, Pak Bram telah memanipulasi laporan operasional gudang. Ada markup harga bahan baku kayu jati yang cukup signifikan. Selisihnya tidak masuk ke kas perusahaan, melainkan dialihkan ke 3 rekening penampung yang berbeda. Rekening siapa? Tanyaku. Satu atas nama Lydia Wulandari, Rina menunjuk baris transaksi yang ditandai stabilo kuning. 2 lainnya atas nama orang yang tidak dikenal, tapi setelah ditelusuri, itu adalah rekening tukang dan pemasok material bangunan di Sentul. Tanganku mengepal di bawah meja. Kayu jati. Bisnis Papa. Bram mencuri dari warisan yang seharusnya menjadi masa depan Davin. Total kerugian? Hampir 2 miliar rupiah dalam 2 tahun, jawab Rina pelan, seolah takut angka itu akan meledakkan gedung ini. 2 miliar. Uang sebanyak itu dia curi pelan-pelan, sementara dia memarahi Davin hanya karena minta mainan seharga 100.000. Dia bilang kita harus hemat karena ekonomi sedang sulit. Ternyata ekonomi dia yang sedang makmur untuk membiayai keluarga barunya. Dan soal tanah di Sentul itu, Pak Herman, tanyaku, mengalihkan pandangan pada pengacara tua itu. Pak Herman menghela napas panjang. Dia mengeluarkan sebuah dokumen sertifikat tanah, salinan, dari tas kerjanya. Tanah itu adalah salah satu aset investasi yang Ibu beli 5 tahun lalu sebelum menikah, ingat? Kafling di Bukit Sentul yang Ibu proyeksikan untuk villa masa depan. Saya ingat. Sertifikat aslinya ada di brankas rumah. Benar. Tapi Pak Bram menggunakan sertifikat itu sebagai jaminan di bank tanpa sepengetahuan Ibu, memalsukan tanda tangan Ibu untuk mendapatkan pinjaman lunak tambahan. Dan lebih parah lagi, dia membangun rumah di atas tanah itu dengan izin mendirikan bangunan IMB yang juga dipalsukan. Dalam dokumen IMB, tertulis pemilik bangunan adalah Bramantio, bukan Ibu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Luar biasa. Dia mencuri uangku, lalu membangun rumah untuk selingkuhannya di atas tanah milikku. Dia pikir aku apa? Orang bodoh yang lupa harta bendanya sendiri. Dia memanfaatkan kepercayaan Ibu, kata Pak Herman simpatik. Dia tahu Ibu sibuk ekspansi pasar Eropa dan jarang mengecek aset lokal. Dia bermain sangat rapi, Bu. Kalau Ibu tidak melakukan audit sekarang, mungkin dalam 6 bulan lagi, dia sudah berhasil membalik nama sertifikat itu. Ada draft permohonan balik nama yang sedang dia siapkan di notaris kenalannya. Draft balik nama. Kata-kata itu menghantamku. Bram bukan hanya ingin bersenang-senang. Dia ingin merampokku sampai habis. Dia berencana meninggalkan aku dan Davin tanpa apa-apa, lalu hidup bahagia di istana barunya bersama Lydia dan Rico. Cukup, potongku. Aku berdiri, mengambil tas tanganku. Rina, bekukan akses Bram ke semua rekening perusahaan detik ini juga. Buat seolah-olah ada gangguan sistem perbankan jika dia bertanya. Pak Herman, siapkan berkas gugatan cerai dan laporan pidana penggelapan. Tapi jangan daftarkan dulu. Tunggu aba-aba saya. Ibu mau kemana? Tanya Pak Herman cemas. Saya mau melihat investasi suami saya, jawabku dingin. Saya mau melihat istana yang dibangun dengan uang susu anak saya. Perjalanan ke Sentul memakan waktu 1 jam. Aku menyetir sendiri, memacu mobilku membelah tol Jagorawi. Musik jazz yang biasanya menenangkanku kini terdengar bising. Pikiranku melayang pada Lydia. Lydia, yang selalu memuji keharmonisan rumah tanggaku. Lydia, yang selalu bilang, "Duh, beruntung banget ya kamu dapet Bram. Udah ganteng, setia, pekerja keras lagi." Ternyata pujian itu adalah ejekan. Di belakangku, dia pasti tertawa puas. Iya,
Dia memang pekerja keras. Bekerja keras menghabiskan uangmu untukku. Mobilku memasuki kawasan perumahan elit di Bukit Sentul. Udara di sini sejuk, pemandangannya asri. Lokasi yang sempurna untuk membesarkan anak. Pantas saja Bram memilih tempat ini. Aku menemukan kafling itu berdasarkan koordinat yang dikirim Pak Haris. Dan di sana, berdiri sebuah bangunan yang membuat napasku tercekat. Bukan gubuk, bukan rumah sederhana. Itu adalah sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis tropis yang sangat indah. Dindingnya didominasi kaca besar, ada taman luas di depan yang sedang ditanami rumput Jepang, dan sebuah garasi yang cukup untuk 2 mobil. Struktur bangunannya sudah 95% jadi. Tinggal pengecatan akhir dan pemasangan pagar. Aku memarkir mobil agak jauh, mengenakan kacamata hitam, dan berjalan mendekat. Seorang mandor bangunan sedang mengawasi beberapa tukang yang memasang lampu taman. Siang, Pak, sapaku, berusaha terdengar santai. Mandor itu menoleh. Siang, Bu. Cari siapa ya? Saya dari vendor interior. Mau cek ukuran untuk gorden. Pak Bram pesannya buru-buru katanya, aku berbohong dengan lancar. Oh, Pak Bram. Iya, Bu. Silakan masuk. Bapak memang rewel banget minta ini rumah harus siap huni minggu depan. Katanya mau dipakai buat acara syukuran pindahan sekalian bawa istri baru. Istri baru. Duniaku berputar sejenak. Tukang bangunan ini bahkan tahu lebih banyak tentang masa depan pernikahanku daripada aku sendiri. Istri baru? Wah, Pak Bram nikah lagi, pancingku, menahan gemuruh di dada. Ya gitu deh, Bu. Katanya sih istri yang sekarang galak, sibuk kerja terus, nggak ngurus suami. Makanya Pak Bram mau ceraiin dan nikah sama Bu Lydia. Bu Lydia itu loh, yang sering kesini bawa anak kecil. Mereka serasi banget, Bu. Anaknya juga mirip banget sama Pak Bram. Kata-kata mandor itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Istri galak. Tidak ngurus suami. Jadi itu narasi yang dibangun Bram di luar sana? Dia memfitnahku untuk menutupi kebusukannya. Dia menjadikan aku tokoh antagonis dalam drama hidupnya agar dia bisa menjadi korban yang mencari kebahagiaan lain. Padahal, akulah yang bekerja siang malam demi memastikan standar hidup kami tetap tinggi. Akulah yang membayar cicilan mobil yang dia pakai untuk menjemput pelakor itu. Oh, begitu ya? Memang rumah ini atas nama Bu Lydia? Wah, kalau sertifikat saya kurang paham, Bu. Tapi Pak Bram bilangnya ini hadiah pernikahan buat Bu Lydia. Spesial. Semua marmernya impor, Bu. Kamar mandinya pakai bathtub yang ada jacuzzinya. Mahal itu. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Langkahku bergema di lantai marmer yang dingin, marmer yang dibeli dengan uang markup kayu jati perusahaanku. Aku melihat ruang tengah yang luas. Bisa kubayangkan di sini nanti Riko akan berlarian, sementara Bram dan Lydia duduk di sofa empuk, tertawa bahagia, menikmati hasil rampokan mereka. Aku naik ke lantai 2. Ada kamar utama yang sangat besar dengan balkon menghadap gunung. Pemandangannya menakjubkan. Di sudut kamar, ada sebuah walk-in closet yang sudah terpasang lemari-lemari kaca. Aku menyentuh dinding yang baru dicat putih bersih. Rumah ini indah. Sangat indah. Ini adalah rumah impianku. Dulu aku pernah menunjukkan gambar desain seperti ini pada Bram. Bagus ya, Mas. Kapan-kapan kalau tabungan cukup kita bangun rumah kayak gini, kataku waktu itu. Dan Bram menjawab, boros. Rumah kita yang sekarang kan masih cukup. Lagian buat apa rumah gede-gede, capek bersihinnya. Ternyata, dia mengingat desain itu. Dia mewujudkannya. Tapi bukan untukku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kepedihan yang memurnikan tekad. Aku merasa dikhianati sampai ke tulang sumsum. Rasanya seperti ada pisau yang diputar perlahan di dalam jantungku. Aku berdiri di balkon, menatap hamparan bukit. Angin kencang menerpa wajahku, mengeringkan air mata itu dengan cepat. Minggu depan, gumamku. Kalian mau pindah minggu depan? Sebuah rencana kejam mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar melabrak mereka sekarang. Jika aku melabrak mereka sekarang, Bram mungkin akan minta maaf, bersujud, dan drama ini akan berakhir dengan perceraian biasa.
Dia akan mendapat bagian harta Gonogini, lalu hidup sederhana dengan Lydia. Tidak. Itu terlalu enak buat mereka. Mereka sudah mencuri masa lalu dan masa depanku. Maka aku harus menghancurkan masa depan mereka. Aku mengeluarkan ponselku, memotret setiap sudut ruangan. Bukti fisik. Bukti kemewahan yang tidak sesuai dengan profil gaji Bram. Saat turun kembali ke lantai 1, aku berpapasan lagi dengan mandor tadi. Gimana, Bu? Udah dapat ukurannya? Aku tersenyum. Kali ini senyum tulus yang mengerikan. Sudah, Pak. Ukurannya pas sekali. Terima kasih infonya. Oh ya, Pak. Tolong pastikan semuanya selesai tepat waktu ya. Saya ingin kejutannya sempurna. Siap, Bu. Aku kembali ke mobil dengan perasaan yang anehnya sangat ringan. Beban keraguan itu sudah hilang. Rasa bersalah karena mencurigai suami sudah lenyap. Di dalam mobil, aku menelepon informan Pak Haris yang ternyata punya akses ke data kependudukan. Halo, saya butuh info. Lydia Wulandari, status perceraiannya dengan Tono sudah inkrah. Sudah, Bu. Baru keluar akta cerainya 2 minggu lalu. Dan ada info tambahan, mantan suaminya, Pak Tono, sekarang tinggal di kontrakan petak di daerah Kumuh. Dia dipecat dari pekerjaannya karena intervensi dari seseorang yang diduga suruhan Pak Bram. Cari Pak Tono, perintahku. Bawa dia menemui saya. Saya punya tawaran menarik untuk dia. Saya butuh kesaksiannya tentang kenapa dia mau menceraikan Lydia dan menyerahkan Rico begitu saja. Aku mematikan telepon. Bram sudah menyingkirkan semua penghalang. Dia membiayai perceraian Lydia, menyingkirkan Tono, dan membangun rumah. Dia pikir dia adalah Grandmaster catur yang sedang mengatur bidak. Dia lupa, dia bermain di atas papan catur milikku. Siang itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku pergi ke salon langgananku. Aku potong rambut panjangku menjadi bob pendek yang tegas. Aku melakukan perawatan wajah, manikur, pedikur. Aku ingin terlihat sempurna. Aku ingin saat aku menghancurkan mereka nanti, aku terlihat cantik, kuat, dan tak tersentuh. Ketika aku pulang sore harinya, Bram sudah ada di rumah. Dia sedang menonton TV, kaki diangkat ke meja. Davin tidak terlihat, mungkin di kamar. Dari mana, Ma? Kok potong rambut? Tanya Bram kaget melihat penampilanku yang berubah drastis. Pengen suasana baru, jawabku santai sambil meletakkan tas. Biar lebih fresh. Oh ya, Mas. Tadi aku mampir ke bank. Wajah Bram menegang sesaat. Bank? Ngapain? Biasa, cek deposito. Aman kok. Cuma tadi orang bank bilang ada beberapa transaksi aneh di rekening operasional. Mungkin sistemnya error kali ya? Besok aku suruh Rina cek. Aku melihat keringat dingin menetes di pelipis Bram. Dia gugup. Umpanku dimakan. Ah, iya, paling error sistem. Bank sekarang emang suka gitu, jawabnya terbata-bata. Ma. Soal dinas ke Surabaya itu, kayaknya jadi berangkat lusa. Bos minta dipercepat. Lusa. Waktunya semakin sempit. Dia panik. Dia ingin segera lari, membereskan urusannya dengan Lydia, lalu menghilang sebelum audit perusahaan selesai. Aku tersenyum manis. Oh ya? Wah, mendadak banget. Ya sudah, kamu siap-siap saja. Nanti aku bantu packing. Kamu butuh uang saku tambahan gak? Biar aku transfer dari rekening pribadiku, soalnya rekening kantor lagi dibekukan sementara buat audit sistem. Hah? Dibekukan? Bram berdiri, wajahnya pucat. Kenapa dibekukan? Prosedur standar kalau ada indikasi error, Mas. Kenapa? Kamu butuh uang tunai sekarang? Enggak. Cuma kaget aja. Ya udah aku ke kamar dulu. Bram lari ke kamar seperti tikus yang dikejar kucing. Aku tahu dia pasti akan segera menelepon Lydia, memberitahu bahwa rencana mereka harus dipercepat. Bahwa sumber uang mulai macet. Biarlah mereka panik. Biarlah mereka membuat kesalahan dalam kepanikan itu. Aku duduk di sofa tempat dia tadi duduk. Bekas hangat tubuhnya masih ada, tapi bagiku dia sudah mati. Suami yang kucintai sudah mati bersamaan dengan runtuhnya kepercayaanku di rumah sentul tadi. Yang tersisa hanyalah target.
Target yang akan kuhancurkan tepat di hari bahagianya. Tunggu tanggal mainnya, Bram, bisikku pada kesunyian rumah. Rumah di Sentul itu akan jadi kuburan bagi mimpi-mimpimu. Pagi itu, meja makan kami dipenuhi aroma yang menggugah selera, namun bagiku, udara di ruangan ini terasa kental oleh kebohongan. Aku sengaja memasak rawon daging kesukaan Bram. Aku ingin semuanya tampak sempurna, senormal mungkin, agar dia tidak menyadari bahwa jaring laba-laba yang kusebar sudah mulai mengencang. Bram duduk di ujung meja, mengenakan kemeja biru muda yang baru disetrika rapi. Wajahnya cerah, bibirnya bersiul-siul kecil sambil sesekali melirik layar ponsel yang diletakkan terbalik di samping piringnya. Sikap tubuhnya santai, terlalu santai untuk seseorang yang baru saja mendengar bahwa rekening operasional kantor dibekukan karena kesalahan sistem. Mungkin dia sudah merasa aman dengan uang tunai yang kuberikan kemarin, atau mungkin Lydia sudah berhasil menenangkannya. Enak banget, Ma, puji Bram sambil menyendok kuah rawon yang pekat. Kamu emang juara kalau masak rawon. Lydia, maksudku, di restoran manapun kalahlah pokoknya. Lydia, nama itu nyaris meluncur mulus. Aku tersenyum, senyum seorang istri yang setia melayani suami, senyum yang sudah kulatih di depan cermin selama 3 hari terakhir. Syukurlah kalau suka. Habiskan, Pak. Kamu butuh tenaga banyak buat perjalanan dinas. Di sampingku, Davin makan dengan tenang. Anakku sudah mulai terbiasa dengan aturan baru di rumah ini, jangan banyak bicara kalau ada ayah, atau ayah akan marah. Hatiku perih melihat kedewasaan yang dipaksakan pada bocah 5 tahun. Tapi sabarlah, Nak. Sebentar lagi monster ini akan pergi. Oh ya, Nah? Bram meletakkan sendoknya, lalu berdaham pelan. Ini dia. Momen yang sudah kutunggu. Dia akan melontarkan kebohongan besarnya. Soal dinas ke Surabaya itu, jadi berangkat nanti sore ya. Bos barusan katanya klien minta meeting dimajukan besok pagi-pagi sekali. Jadi aku harus ngejar penerbangan sore. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kucintai, kini hanya terlihat seperti kolam keruh yang penuh tipu daya. Dia menghindari tatapanku, pura-pura sibuk mengambil kerupuk udang. Loh, bukannya lusa? Tanyaku dengan nada kaget yang dibuat-buat. Kok mendadak banget? Tiketnya gimana? Udah diurus sekretaris kantor kok, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Padahal aku tahu sekretaris kantor tidak pernah memesan tiket apapun atas nama Bram minggu ini. Dia pasti memesannya sendiri, atau mungkin Lydia. Proyek ini penting banget, Ma. Nilainya miliaran. Kalau gol, bonusnya bisa buat kita liburan ke Eropa akhir tahun. Liburan ke Eropa? Cih, dia bahkan tidak berencana membawaku ke puncak, apalagi Eropa. Bonus itu pasti sudah dia alokasikan untuk mengisi perabotan rumah di Sentul. Wah, hebat dong. Aku bertepuk tangan kecil, memberikan apresiasi palsu. Aku bangga banget sama kamu, Mas. Kamu kerja keras banget buat keluarga? Bram tampak lega melihat reaksiku. Bahunya yang tadi tegang kini rileks. Iya dong, Ma. Semuanya kan buat kamu sama Davin. Makanya, doanya biar lancar. Mungkin aku di sana agak lama, seminggu atau 10 hari. Soalnya abis meeting, aku harus tinjau lokasi pabrik di Gresik juga. Seminggu atau 10 hari. Waktu yang cukup untuk menikah siri, berbulan madu, dan menikmati fantasi menjadi raja di istana baru. Tenang aja, Pak. Doaku selalu menyertaimu, ucapku lembut. Nanti biar aku yang siapin koper kamu. Baju-baju dinas, baju santai, sama jas formal perlu nggak? Bram tersedak kuahnya sedikit. Jas? Iya perlu. Katanya ada gala dinner juga sama gubernur. Siapin yang paling bagus ya, Ma. Yang warna navy itu. Jas warna navy. Jas pernikahan kami dulu. Dia ingin memakai jas pernikahan kami untuk menikahi wanita lain. Betapa ironisnya. Betapa menjijikannya. Siap, bos, jawabku sambil menuangkan air putih untuknya. Nanti aku setrika ulang biar licin. Biar kamu ganteng maksimal di depan gubernur. Selesai sarapan, Bram kembali sibuk dengan ponselnya di teras.
Aku bisa mendengar samar-samar suaranya yang merendah, penuh kasih sayang. Iya, sayang, sabar ya, nanti sore kita ketemu di bandara, jangan lupa obat Riko dibawa. Darahku mendidih, tapi aku memaksanya tetap dingin. Aku naik ke kamar, membuka lemari pakaian Bram. Koper besar sudah terbuka di atas ranjang. Aku mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Kemeja kerja, celana bahan, kaos polo, dan tentu saja, jas navy itu. Aku mengelus kain jas itu. Dulu, saat membelinya, kami menabung berbulan-bulan. Jas ini saksi janji suci kami di depan penghulu. Dan sekarang, jas ini akan menjadi saksi pengkhianatan terbesarnya. Selamat menikmati jas ini, Mas, batinku. Semoga kamu nyaman memakainya saat duniamu runtuh. Aku juga memasukkan beberapa hal lain. Obat-obatan pribadinya, vitamin, dan sebuah amplop berisi uang tunai yang kutarik kemarin. Bram muncul di pintu kamar, mengejutkanku. Mas, udah mau selesai nih, kataku sambil menutup resleting koper. Ini aku kasih uang saku tunai 10 juta. Cukup kan buat pegangan di sana? Kartu kredit kamu kan lagi nggak bisa dipakai sementara karena audit itu. Mata Bram berbinar melihat amplop tebal itu. Keserakahan terpancar jelas. 10 juta. Bagi dia yang rekeningnya sedang beku, ini adalah nyawa. Wah, makasih ya, MA. Kamu emang paling ngerti. Cukup banget kok. Nanti kalau auditnya udah kelar, kabarin aku ya biar aku bisa geset lagi. Pasti, jawabku. Kamu nggak akan pernah bisa geset lagi, Bram. Kartu itu sudah digunting oleh bank atas permintaanku. Oh ya, MA, Bram mendekat, lalu memelukku. Pelukan yang terasa asing dan kaku. Maafin aku ya kalau akhir-akhir ini sibuk banget dan jarang ada waktu buat kamu sama Davin. Nanti abis proyek ini selesai, aku janji bakal bayar semua waktu yang hilang. Aku membiarkan dia memelukku, tapi tanganku tidak membalas pelukannya. Aku hanya diam, menatap kosong ke arah cermin di meja rias. Di pantulan cermin, aku melihat seorang wanita yang sedang memeluk mayat hidup. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Kamu kan kepala keluarga yang bertanggung jawab, bisikku di telinganya. Kalimat itu adalah sarkasme paling tajam yang pernah kulontarkan, tapi dia terlalu bebal untuk menyadarinya. Davin mana? Tanyanya sambil melepas pelukan. Di kamarnya, lagi main Lego. Aku pamit dulu deh. Bram berjalan ke kamar Davin. Aku mengikutinya dari belakang, berdiri di ambang pintu. Davin, panggil Bram. Davin menoleh, wajahnya datar. Tidak ada senyum, tidak ada lari menyambut. Hubungan batin mereka sudah rusak parah. Ya. Ayah mau kerja keluar kota. Kamu jangan nakal ya. Jagain mama. Jangan minta jajan terus. Hanya itu. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan hangat. Hanya instruksi dingin. Iya, ya, jawab Davin singkat, lalu kembali fokus pada legonya. Bram tampak tidak peduli dengan respon dingin anaknya. Baginya, Davin hanyalah beban. Pikirannya sudah melayang pada Riko yang mungkin sekarang sedang menunggu dengan antusias. Kami berjalan ke depan rumah. Taksi online yang dipesan Bram sudah menunggu. Sopir membantu mengangkat koper ke bagasi. Hati-hati ya, Mas, kataku sambil mencium tangannya, ciuman terakhir seorang istri. Iya, MA. Kamu juga jaga kesehatan. Bye. Bram masuk ke dalam mobil. Dia melambaikan tangan sekilas, lalu sibuk dengan ponselnya lagi. Mobil itu perlahan bergerak menjauh, keluar dari gerbang rumah, lalu menghilang di tikungan jalan. Hening. Aku berdiri di depan pagar selama beberapa menit, memastikan mobil itu benar-benar sudah pergi dan tidak akan balik lagi karena ada barang yang ketinggalan. Angin sore menerpa wajahku, menerbangkan rambut pendekku. Dan saat itulah, topengku jatuh. Senyum manis yang sejak pagi kutempelkan di wajahku luntur seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan tegas. Bahuku yang tadi merunduk patuh kini tegak menantang. Permainan dimulai, gumamku. Aku berbalik, melangkah masuk ke rumah dengan langkah lebar. Bei Inah, teriakku lantang, menggema di seluruh ruangan. Bei Inah tergopoh-gopoh datang dari dapur. Ya, Nya. Kunci pagar.
Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin saya, apalagi kalau Bapak pulang mendadak. Dan sekarang, panggil Pak Asep dan Pak Ujang. Suruh mereka kosongkan kamar tidur utama dan ruang kerja Bapak. Semua barang Bapak, baju, sepatu, buku, dokumen, masukkan ke kardus bekas. Jangan ada yang tersisa satupun. Mata Bei Inah terbelalak. Dibuang? Nya? Terserah. Mau dibakar, mau dikasih ke panti asuhan, atau mau dijual loak, saya nggak peduli. Yang penting saat matahari terbenam nanti, rumah ini harus sudah bersih dari jejak Bramantio. Baik, Nya. Bei Inah langsung berlari melaksanakan perintah. Aku masuk ke ruang kerjaku, mengambil ponsel khusus yang kugunakan untuk komunikasi dengan tim pembersih. Pertama, aku menelepon Rina. Rina, proses surat pemecatan sekarang. Kirim via email ke Bram dan Cece ke email pribadinya. Pastikan di surat itu terlampir bukti-bukti audit penggelapan dana. Dan satu lagi, rilis memo internal ke seluruh karyawan bahwa Bramantio sudah tidak menjabat lagi dan dilarang masuk ke area perusahaan. Baik, Bu. Segera dilaksanakan. Kedua, aku menelepon Pak Herman. Pak Herman, daftarkan gugatannya sekarang. Ecort saja biar cepat. Dan kirimkan salinan gugatannya ke alamat rumah orang tua Lydia di kampung, sesuai rencana. Pastikan kurirnya tiba tepat saat resepsi mereka dimulai. Siap, Bu Arini. Bagaimana dengan laporan pidananya? Tahan dulu. Biarkan itu jadi kartu as kalau dia berani melawan soal harta gono gini. Kita mainkan kartu perceraian dan pemecatan dulu. Saya mau lihat dia hancur pelan-pelan. Ketiga, dan yang paling memuaskan, aku menelepon mandor tim pembongkaran. Halo, Pak Yanto. Bagaimana persiapan alat berat? Sudah standby di lokasi, Bu. Kami parkir agak jauh biar nggak mencolok. Izin lingkungan juga sudah kami pegang. Bagus. Ingat instruksi saya. Jangan sisakan satu tiang pun. Saya mau besok pagi, saat mereka datang untuk bulan madu, yang mereka temukan hanyalah tanah lapang dan puing-puing. Hancurkan semuanya. Keramik mahal itu, jacuzzi itu, kaca-kaca besar itu, hancurkan. Siap laksanakan, Bu. Aku menutup telepon, lalu menyandarkan punggung di kursi kerja kulitku yang besar. Rasanya lelah, tapi lelah yang melegakan. Adrenalin memompa deras di nadiku. Aku membuka laci meja, mengambil sebuah bingkai foto. Foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Kami berdua tersenyum bahagia. Bram tampak gagah dengan jas navy itu, dan aku tampak cantik dengan kebaya putih. Tanpa ragu, aku mengeluarkan foto itu dari bingkainya. Sret, aku merobetnya jadi 2. Tepat di tengah, memisahkan aku dan Bram. Bagian fotoku kusimpan kembali. Bagian foto Bram kuremas hingga menjadi bola kertas kecil, lalu kulemparkan ke tempat sampah di sudut ruangan. Selamat tinggal, Mas Bram, ucapku pada tempat sampah itu. Semoga Surabaya MU menyenangkan. Karena saat kamu pulang nanti, kamu tidak akan punya tempat untuk kembali. Aku beranjak dari kursi, berjalan menuju kamar Davin. Aku membuka pintu pelan-pelan. Anakku masih bermain Lego, dia sedang membangun sebuah menara tinggi. Davin menoleh. Aku tersenyum, kali ini tulus. Aku duduk di sampingnya, memeluk tubuh kecilnya yang hangat. Davin, mulai hari ini, kita akan bikin aturan baru di rumah ini, kataku lembut. Aturan apa, Ma? Mulai hari ini, Davin boleh makan es krim kapan saja Davin mau. Davin boleh minta mainan apa saja. Dan yang paling penting, tidak akan ada lagi yang marahin Davin cuma karena Davin pengen disayang. Mata Davin berbinar. Beneran, Ma? Ayah nggak marah? Ayah nggak akan marah lagi. Karena ayah sudah memilih jalan lain. Sekarang cuma ada Mama dan Davin. Kita tim yang kuat, oke? Davin memelukku erat. Davin sayang Mama. Mama juga sayang Davin. Sangat, sangat sayang. Di luar, langit mulai berubah jingga. Matahari terbenam, menandakan berakhirnya hari dan berakhirnya pernikahanku. Namun bagiku, ini bukan akhir.
Ini adalah fajar bagi kehidupan baruku. Kehidupan yang bersih dari parasit, kebohongan, dan pengkhianatan. Besok, perang yang sebenarnya akan dimulai. Dan aku sudah siap memenangkannya. Debu dari mobil taksi yang membawa Bram baru saja mengendap di aspal, namun bagiku, itu adalah debu terakhir yang boleh ia tinggalkan di rumah ini. Mobil itu telah berbelok di ujung jalan, membawa serta sosok pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, pria yang ternyata menyimpan belati di balik punggungnya. Aku berdiri mematung di halaman depan, menatap jalanan kosong dengan tatapan nanar. Angin sore yang berhembus kencang menerbangkan dedaunan kering, seolah ikut menyapu sisa-sisa kenangan busuk yang tertinggal. Di dalam hatiku, tidak ada lagi ruang untuk air mata. Air mataku sudah habis terkuras di rumah Sentul kemarin. Yang tersisa kini hanyalah dinginnya tekad baja. Aku memutar tumit, melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Langkahku mantap, tidak ada keraguan. Aura yang kupancarkan bukan lagi aura seorang istri yang sedang menanti suami pulang dinas, melainkan aura seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran pertama dan siap membersihkan medan perang. Bei Inah, Pak Asep, Pak Ujang, teriakku lantang. Suaraku menggema di ruang tamu yang luas, mengejutkan keheningan sore itu. Bei Inah tergopoh-gopoh datang dari arah dapur, tangannya masih basah dengan sabun cuci piring. Pak Asep, sopir pribadiku yang setia, dan Pak Ujang, tukang kebun, segera berlari dari halaman belakang. Mereka semua menatapku dengan wajah cemas, tak pernah melihat nyonya rumah mereka berteriak sekeras ini. Ada apa, Nya? Bapak ketinggalan sesuatu? Tanya Bei Inah polos. Aku menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam. Tidak ada yang ketinggalan. Justru masih terlalu banyak sampah yang tertinggal. Aku menunjuk ke arah tangga menuju lantai 2. Kalian bertiga, ikut saya ke kamar atas. Sekarang. Mereka saling pandang dengan bingung, namun tak berani membantah. Mereka mengikutiku naik ke kamar utama, kamar yang dulu kuanggap sebagai tempat suci pernikahan kami. Aku membuka pintu kamar lebar-lebar. Aroma parfum Bram masih tertinggal di udara, aroma maskulin yang kini terasa memuakkan. Bei Inah, ambil semua kardus bekas di gudang. Pak Asep, Pak Ujang, keluarkan semua barang milik Bramantio dari lemari ini, perintahku dingin sambil menunjuk lemari pakaian besar di sudut ruangan. Semuanya. Baju kerja, kaos santai, celana dalam, dasi, jam tangan, sepatu. Jangan sisakan satu benang pun. Bei Inah menutup mulutnya karena kaget. Semuanya, Nya? Tapi kan Bapak cuma dinas seminggu? Dia tidak akan kembali, Bei, potongku tegas. Dia sudah memilih rumah lain. Jadi, rumah ini harus bersih dari jejaknya sebelum matahari terbenam. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan itu sejenak. Namun melihat ekspresi wajahku yang tak terbantahkan, mereka segera bergerak. Dalam hitungan menit, kamar itu berubah menjadi tempat pengungsian. Baju-baju mahal yang kubelikan untuk Bram, kemeja merek ternama, jas wol Italia, sepatu kulit asli, dilempar begitu saja ke dalam kardus mie instan bekas. Pak Ujang dengan canggung mengeluarkan koleksi majalah otomotif Bram dari nakas, sementara Pak Asep mengangkut set golf kesayangannya yang berdebu di sudut kamar. Aku berdiri di ambang pintu, mengawasi proses pembersihan itu dengan tangan bersedekap. Rasanya aneh. Dulu, melihat satu kaos kaki Bram tercecer saja aku akan memungutnya dengan penuh kasih sayang. Kini, melihat seluruh isi lemarinya diangkut seperti sampah, aku justru merasa lega. Seolah-olah setiap barang yang keluar dari kamar ini membawa serta 1 ons beban dari pundakku. Ini mau dikemanakan, Nya? Tanya Pak Asep sambil memanggul kardus besar yang berat. Bawa ke halaman belakang, jawabku. Tumpuk di dekat tempat pembakaran sampah. Nanti saya yang urus. 1 jam kemudian, kamar itu kosong melompong. Lemari besar itu kini hanya berisi pakaian-pakaianku. Sisi lemari Bram yang kosong tampak menganga, gelap dan hampa. Tapi bagiku, kehampaan itu adalah ruang untuk bernapas. Aku berjalan ke meja rias, mengambil foto pernikahan kami yang masih terpajang di sana. Bingkai perak yang indah, membingkai senyum palsu seorang pengkhianat. Prang, aku membanting bingkai foto itu ke lantai marmer. Kaca pecah berantakan.
Aku memungut lembar foto itu, menatap wajah Bram untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Mas, bisikku. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu, karena harga yang harus kau bayar akan sangat mahal. Aku merobek foto itu. Bukan hanya sekali. Aku merobeknya berkali-kali hingga menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak lagi bisa dikenali wajah siapa yang ada di sana. Aku turun ke halaman belakang. Tumpukan barang-barang Bram sudah menggunung. Ada dorongan impulsif untuk membakar semuanya, menciptakan api unggun raksasa sebagai ritual perpisahan. Namun, aku teringat sesuatu. Membakar sampah sembarangan bisa memicu polusi dan komplain tetangga. Lagi pula, Bram tidak pantas mendapatkan upacara api yang dramatis. Dia hanya pantas dibuang. Pak Asep, panggilku. Panggil tukang loak langganan yang sering lewat. Jual semua ini kiloan. Uangnya bagi-bagi buat kalian bertiga jajan bakso. Dijual kiloan, Bu? Tapi ini jasnya mahal-mahal? Pak Asep terbelalak, menyentuh jas yang kutahu harganya jutaan. Bagi saya itu cuma kain bekas lab, Pak. Jual saja. Atau kalau tukang loaknya nggak mau, kasih ke panti asuhan. Biar lebih bermanfaat dipakai orang yang membutuhkan daripada dipakai pengkhianat. Baik, Bu. Setelah urusan rumah beres, aku masuk ke ruang kerjaku. Sudah pukul 4 sore. Waktunya melancarkan serangan berikutnya. Aku membuka laptop, menyalakan printer. Surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh Pak Herman, pengacaraku, kini ada di layar. Aku membaca ulang poin-poinnya. Gugatan cerai talak. Alasan, perselingkuhan, penelantaran anak, dan penggelapan harta bersama. Bukti-bukti terlampir lengkap. Foto-foto dari detektif, mutasi rekening yang sudah diaudit, salinan sertifikat tanah Sentul yang dipalsukan, hingga akta kelahiran Riko yang janggal. Tanganku tidak gemetar sedikitpun saat menandatangani dokumen itu di atas materai. Goresan tintanya tegas, setegas keputusanku. Pak Herman, aku menelepon pengacaraku. Saya sudah tanda tangan. Tolong daftarkan e-court sore ini juga. Dan sesuai rencana, pastikan salinan fisiknya dikirim besok pagi ke alamat di desa itu. Saya mau kurirnya datang tepat saat akad nikah siri mereka selesai. Siap, Bu Arini. Semuanya sudah diatur. Kurir kami sudah standby di kota terdekat. Bagus. Oh ya, satu lagi. Hubungi pihak bank. Blokir permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio. Dan tarik semua fasilitas kendaraan atas nama perusahaan yang mungkin dia akses. Sudah diproses, Bu. Per jam 17 ini, Pak Bramantio resmi tidak punya akses finansial apapun yang terafiliasi dengan ibu atau perusahaan. Aku menutup telepon dengan senyum puas. Langkah kedua selesai. Bram kini adalah seorang pria tanpa rumah, tanpa uang, dan sebentar lagi, tanpa status. Namun, pesta sesungguhnya baru akan dimulai besok pagi. Dan aku harus memastikan panggungnya siap. Aku berganti pakaian. Aku mengenakan kemeja hitam dan celana jeans, sepatu boots, dan kacamata hitam. Penampilan yang jauh dari kesan wanita kantoran yang anggun. Mama mau kemana? Tanya Davin yang sedang menonton TV di ruang tengah. Dia melihat penampilanku yang tidak biasa. Aku menghampirinya, mencium keningnya. Mama ada urusan sebentar, sayang. Davin di rumah sama Bei Inah ya. Nanti malam kita pesen pizza. Asik? Pizza, sorak Davin. Kepolosannya adalah satu-satunya hal yang menjagaku tetap waras. Aku memacu mobilku menuju Sentul. Langit sudah mulai gelap, namun lampu-lampu jalan menerangi tekadku. Perjalanan 1 jam terasa singkat karena adrenalin yang memompa di darahku. Aku tiba di lokasi proyek, rumah impian, itu. Suasana sepi. Para tukang sudah pulang. Hanya ada penjaga malam yang sedang merokok di pos depan. Namun, di seberang jalan, sebuah truk besar pengangkut ekskavator, beko, sudah terparkir rapi. Seorang pria berbadan tegap turun dari truk itu. Itu Pak Yanto, kontraktor pembongkaran yang kusewa. Malam, Bu Arini, sapanya hormat. Sesuai pesanan, alat berat sudah standby. Tim kami siap kerja lembur malam ini kalau Ibu mau, atau besok subuh. Aku menatap rumah mewah itu. Lampu tamannya menyala otomatis,
menyoroti keindahan arsitekturnya yang modern. Dinding kaca yang lebar, pilar-pilar kokoh, marmer yang berkilau. Rumah ini dibangun dengan keringatku, dengan uang hak anakku, untuk wanita lain. Sekarang, Pak, jawabku dingin. Saya tidak mau menunggu matahari terbit. Saya mau saat fajar menyingsing, tempat ini sudah rata dengan tanah. Tapi Bu, ini malam hari. Suaranya bakal berisik. Saya sudah beli izin dari keamanan lingkungan dan RT setempat. Mereka tidak akan protes. Lakukan sekarang. Pak Yanto mengangguk, memberi kode pada operator ekskavator. Mesin diesel raksasa itu menderu, memecah keheningan malam. Lengan besi kuning itu terangkat tinggi, seperti tangan raksasa yang siap menghukum. Aku berdiri bersedekap di samping mobilku, menyaksikan momen itu. Duk! Hantaman pertama. Bucket besi itu menghantam pilar utama teras depan. Suara beton yang remuk terdengar mengerikan sekaligus merdu. Pilar itu retak, lalu runtuh, menyeret atap kanopi yang elegan bersamanya. Prang! Kaca jendela besar di ruang tamu pecah berhantaman. Kaca-kaca mahal itu berhamburan ke lantai seperti berlian yang tak berharga. Aku tidak berkedip. Setiap hantaman ekskavator itu mewakili setiap kebohongan Bram. Hantaman untuk uang sekolah Riko. Bra! Dinding ruang tengah jebol. Hantaman untuk perselingkuhan mereka di hotel. Bra! Kamar utama di lantai 2 mulai miring. Hantaman untuk air mata Davin yang ditelantarkan. Dua! Atap rumah itu runtuh total, menimbulkan debu tebal yang membumbung ke udara, tersorot lampu alat berat. Suara gemuruh reruntuhan itu adalah simfoni pembalasan dendam terbaik. Rumah yang digadang-gadang Bram sebagai istana masa depannya bersama Lydia, kini hancur berkeping-keping di depan mataku. Jacuzzi mahal itu tertimbun bata. Lantai marmer impor itu retak dan tertutup puing. Dalam waktu 3 jam, rumah mewah 2 lantai itu lenyap. Yang tersisa hanya gunungan sampah material dan pondasi yang mencuat menyedihkan seperti gigi ompong. Aku berjalan mendekati puing-puing itu. Debu semen menempel di sepatu bootsku. Aku mengambil sebuah batu bata yang pecah, lalu melemparkannya ke tengah runtuhan. Selamat bulan madu, Bram, gumamku pada angin malam. Semoga kau suka dengan dekorasi barumu. Konsep open space yang sesungguhnya. Tanpa atap, tanpa dinding, beratapkan langit dan beralaskan penyesalan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Herman. Laporan pidana penggelapan sudah kami siapkan draftnya. Menunggu instruksi ibu untuk dilimpahkan ke kepolisian. Aku membalas singkat, tahan dulu. Biarkan dia menikmati kejutan besok. Setelah dia sadar dia tidak punya rumah dan tidak punya istri, karena aku ceraikan, baru kita beri dia status baru, tersangka. Aku kembali ke mobil. Rasanya sangat ringan. Beban di dadaku hilang bersamaan dengan runtuhnya tembok terakhir rumah itu. Aku menyetir pulang dengan perasaan damai yang aneh. Sesampainya di rumah, Davin sudah tidur memeluk guling. Bei Inah menyambutku dengan wajah lega. Sudah selesai, Nya? Tanyanya hati-hati. Sudah, Bei. Rumah, hantu, itu sudah tidak ada, jawabku sambil tersenyum. Besok, tolong masakkan sarapan yang enak ya. Nasi kuning lengkap. Kita rayakan hari baru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Aku tahu, besok pagi, saat Bram dan Lydia tiba di istana, mereka dengan penuh harapan, jeritan mereka akan terdengar sampai ke langit. Dan aku akan mendengarnya dengan senyum kemenangan. Bab 6. Pesta yang menjadi neraka. Bram dan Lydia melangsungkan pernikahan siri mereka di rumah orang tua Lydia di desa. Pesta itu cukup meriah, dihadiri kerabat dan tetangga. Mereka terlihat bahagia. Lydia mengenakan kebaya putih, Bram dengan jas yang dibelinya pakai kartu kreditku. Mereka tidak sadar, aku mengirimkan kado spesial. Di tengah resepsi, sebuah mobil box datang. Kurir mengantarkan sebuah paket besar dan sebuah proyektor yang katanya pesanan pengantin pria untuk kejutan. Saat proyektor dinyalakan di depan para tamu, yang muncul bukan video romantis perjalanan cinta mereka. Layar itu menampilkan kompilasi bukti. Bukti transfer uang perusahaan ke rekening Lydia. Akte kelahiran Riko yang dipalsukan.
foto-foto check-in hotel mereka saat Lydia masih berstatus istri orang. Dan terakhir, video testimoni dari mantan suami Lydia yang mengakui dia diancam Bram untuk menceraikan Lydia. Suasana pesta mendadak riuh. Bisik-bisik berubah menjadi cemoohan. Ya ampun, jadi ini hasil selingkuh. Itu suaminya masih punya istri sah. Dasar pelakor, gak tahu malu. Wajah Lydia pucat pasi. Bram gemetar menahan amarah dan malu. Orang tua Lydia nyaris pingsan menanggung aib. Tamu undangan mulai pulang satu persatu dengan wajah jijik. Bahkan ada keluarga Lydia yang terang-terangan meludahi tanah di depan mereka. Di saat bersamaan, ponsel Bram bergetar. Notifikasi email masuk. Surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama. Surat pemecatan dari PT Arini Sejahtera. Notifikasi pemblokiran seluruh kartu kredit dan pembekuan aset gabungan. Pesta itu bubar dengan air mata dan teriakan saling menyalahkan. Setelah diusir secara halus oleh keluarga besar Lydia yang malu, Bram dan Lydia memutuskan untuk segera pulang ke kota. Mereka berpikir setidaknya mereka masih punya rumah mewah baru dan mobil yang dibawa Bram. Tenang, sayang, kata Bram menenangkan Lydia yang menangis. Kita masih punya rumah itu. Kita bisa hidup bahagia di sana. Arini boleh ambil perusahaannya, tapi aku sudah bangun istana untuk kita. Mereka berjalan menuju tempat parkir mobil. Namun, tempat itu kosong. Mobil Pajero Sport yang dibawa Bram tidak ada. Mana mobilnya? Pekik Lydia. Bram panik. Tiba-tiba seorang pria berbadan tegap menghampiri mereka. Pak Bram, saya dari pihak liasing dan kuasa hukum Ibu Arini. Mobil ini atas nama perusahaan. Karena Bapak sudah dipecat dan membawa aset kantor tanpa izin, kami sudah menarik unitnya barusan. Tapi bagaimana kami pulang? Bentak Bram. Itu bukan urusan kami. Silakan naik angkutan umum. Bram dan Lydia, masih dengan sisa riasan pengantin yang luntur, terpaksa naik bus antar kota yang sesak dan panas. Rico menangis sepanjang jalan meminta AC dan tabletnya, tapi Bram tak bisa berbuat apa-apa. Dompetnya menipis karena uang tunai sudah habis untuk pesta, dan semua kartu di ATM-nya ditolak saat ia mencoba menarik uang di terminal. Sabar ya, begitu sampai rumah baru, kita akan nyaman, janji Bram, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Malam sudah larut ketika taksi online menurunkan mereka di depan komplek perumahan elit itu. Mereka harus membayar taksi dengan sisa uang receh terakhir. Dengan langkah gontai namun penuh harap, Bram menuntun Lydia dan Rico menuju kafling tempat rumah impian mereka berdiri. Nah, itu di ujung jalan. Bram menunjuk, tapi jarinya kaku di udara. Tidak ada rumah. Di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, yang terlihat hanya hamparan puing-puing. Tembok yang hancur, atap yang berserakan di tanah, kerangka baja yang bengkok. Rumah mewah itu sudah rata dengan tanah. Hanya menyisakan pondasi yang mencuat menyedihkan. Mas, ini rumah kita mana? Tanya Lydia dengan suara bergetar. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di atas tumpukan batu bata. Bram menjerit histeris. Gila, siapa yang melakukan ini? Ponsel Bram berdering. Namaku muncul di layar. Dia segera mengangkatnya dengan amarah meledak-ledak. Arini, kau iblis. Apa yang kau lakukan pada rumahku? Teriaknya. Aku menjawab dengan nada datar dan tenang dari seberang telepon, sambil menyesap wine di balkon apartemen baruku. Rumahmu? Koreksi sedikit, Bram. Itu dibangun di atas tanahku, dengan uangku. Jadi aku bebas mau membangun atau merobohkannya. Aku tidak suka desainnya, jadi kuratakan saja. Kenapa? Ada masalah? Kau menghancurkan hidupku? Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kau memilih mengkhianati anak istrimu demi wanita itu. Nikmatilah bulan madumu di atas puing-puing itu. Oh ya, jangan coba-coba datang ke rumah lama kita. Kunci sudah diganti, satpam sudah diperintahkan untuk menyeretmu kalau kau mendekat radius 100 meter. Sambungan teleponku putus. 3 bulan berlalu. Proses perceraianku berjalan mulus dan cepat karena bukti yang kuberikan sangat lengkap. Hak asuh Davin jatuh sepenuhnya padaku. Aku menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk itu dan pindah ke kota lain, mengembangkan cabang bisnis baru. Hidupku dan Davin jauh lebih tenang dan bahagia tanpa parasit. Bagaimana dengan mereka?
Kabar yang kudengar sungguh menyedihkan. Setelah malam itu, mereka menggelandang di jalanan selama beberapa hari sebelum akhirnya menumpang di kontrakan petak yang sempit dan kumuh. Bram tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Reputasinya hancur. Namanya masuk dalam daftar hitam HRD karena kasus penggelapan dana di perusahaanku. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan maling. Dia kini bekerja serabutan, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang menjadi ojek pangkalan dengan motor sewaan. Wajahnya yang dulu glowing karena perawatan mahal, kini kusam, hitam, dan tua. Lydia? Dia kembali ke tabiat aslinya. Dia tidak tahan hidup miskin. Tiap hari mereka bertengkar. Suara piring pecah dan teriakan makian menjadi makanan sehari-hari tetangga kontrakan mereka. Lydia menyalahkan Bram yang tak becus, Bram menyalahkan Lydia yang pembawa sial. Dan, anak emas, itu, Rico. Dulu dia dimanjakan dengan mainan mahal dan makanan enak. Kini, aku pernah melihatnya sekilas saat mobilku melintas di dekat pasar. Dia menangis di pinggir jalan, bajunya lusuh, meminta jajan pada Bram yang sedang kelelahan memanggul karung beras. Diam kamu. Bapak pusing gak punya duit, bentak Bram, menepis tangan Rico dengan kasar. Sama kasarnya seperti dulu dia menepis Davin. Aku menutup kaca mobilku. Tidak ada rasa kasihan. Itu siapa? Tanya Davin yang duduk di sebelahku, kini tumbuh sehat dan ceria. Bukan siapa-siapa, sayang. Hanya orang asing, jawabku sambil tersenyum. Karma tidak pernah salah alamat. Dulu Bram menomorduakan anak kandungnya demi memberi kemewahan pada anak selingkuhannya. Kini, ia harus menyaksikan anak emasnya itu menangis kelaparan karena ketidakmampuannya, sementara anak yang ia buang hidup bahagia bergelimang kasih sayang dan materi yang tak lagi bisa ia sentuh. Silakan nikmati kehidupan baru kalian di jalanan. Tanpa uangku. Tanpa belas kasihku.